Hai Lur, gimana kabarnya? Kali ini gua akan membawakan cerita drama Korea yang berjudul What's Wrong Sekretaris Kim. Drama ini bercerita tentang seorang wakil presiden perusahaan yang pintar, tampan, kaya dan humoris. Ia bernama Lee Yang Jon, yang terlibat asmara dengan sekretarisnya Kim Mi-soo, dan ternyata mereka sudah saling mengenal di masa lalu. Gak usah lama-lama lagi, mau tahu lanjutan ceritanya? Let's go! Seorang pria menuruni sebuah mobil lalu berjalan dengan gagah ke dalam sebuah gedung, beberapa orang mulai membicarakannya dalam sebuah pesta. Lee Yang Jon ialah wakil ketua grup Yungyung, sejak dia diangkat menjadi wakil ketua, perusahaan menggandakan keuntungannya. Dan itu membuatnya menjadi CEO muda paling kompeten di negara ini. Ia memiliki tubuh, wajah, dan setelan jas yang keren. Dia punya segalanya. Aku mendengar gosip bahwa dia menjauhi para wanita. Itu tidak benar. Sebenarnya, aku akan pergi bersamanya sekarang. Tapi dia membuatku menjauh darinya, kata seorang wanita dengan bangga. Saat Yang Jon masuk ke dalam ruangan dan banyak orang yang menyapa, tapi Yang Jon hanya duduk di kursi yang kosong dengan wajah galau. Wanita bernama Oh Jiran menyapanya, sementara Yang Jon langsung bertanya, apa yang salah dengan sekretaris Kim? 비서가 왜 그럴까? Kim Min-soo berjalan masuk ke dalam rumah, merapikan semua pakaian lalu memilih satu dasi. Ia memasangkan dasi di leher Yang Jon supaya terlihat cerdas dan modern. Yang Jon pun memujinya dengan membiarkan Min-soo memasangkan dasinya. Bukankah itu mempesona? Ucap Yang Jon sambil tiba-tiba mengangkat tangannya dengan bangga. Apa maksudmu sinar matahari? Balas Min-soo bingung. Yang Jon menjawab bukan. Min-soo hanya bisa mengangguk setuju saja. Ini jadwal Anda untuk hari ini, kata Min-soo sambil memberikan agenda lalu melihat di ponselnya telepon dari Direktur Eksekutif Kim Jung Jae. Ini Tuan Kim, haruskah aku menjawabnya? Tanya Min-soo meminta izin. Tidak, dia akan memberitahuku bahwa bisnis Vietnam tidak berjalan dengan baik. Aku tidak ingin orang yang bersalah ini merusak suasana pagiku. Ungkap Yang Jon seperti peramal. Apa yang Anda maksud dengan pria yang bersalah ini? Tanya Min-soo heran. Menyakiti seseorang atau mencuri sesuatu bukan satu-satunya hal yang membuatmu bersalah. Yang Jon masuk ke dalam sebuah ruangan, seorang pria panik melihat Yang Jon berusaha menjelaskan kalau ada kesalahpahaman. Bagaimana kau bisa berada di distrik lampu merah selama jam kantor? Ucap Yang Jon memarahi bawahannya. Direktur hanya bisa meminta maaf. Direktur berlari mengejar Yang Jon lalu berlutut. Min-soo menenangkan Tuan Jo agar jangan terlalu kecewa, karena proyeknya gagal, dan ditemukan di distrik lampu merah, lah menjelaskan kalau Yang Jon memiliki harapan besar jadi sangat kecewa dan sangat kesal. Kau lihat, Tuan Lee berusaha keras untuk menutupi nama perusahaan kami dari artikel itu tentang Anda. Jelas Min-soo. Pak Jo, mengapa kau tidak pulang lebih awal hari ini dan beristirahat? Kata Min-soo. Tuan Jo pun berdiri dan memilih untuk pergi dan berjanji akan lebih berhati-hati mulai besok, lalu pamit pergi pada Sek Im. Sek Im bertanya pada Min-soo memastikan kalau Tuan Jo dapat tetap bekerja di sini. Min-soo menelepon seseorang meminta agar membersihkan meja Pak Jo dan semua perabotan lainnya sekarang. Pernahkah kau melihat Tuan Lee memberi seseorang kesempatan kedua? Ucap Min-soo yang sudah sangat mengenal sikap atasannya. Sek Im pun tak bisa berkata-kata lagi. Di dalam ruang rapat Park Yusik berdiri di depan menjelaskan akan mengambil alih maskapai internasional peringkat ketiga di negara, dalam waktu 5 tahun, akan menumbuhkannya menjadi perusahaan penerbangan terbaik di pasar domestik dan dalam 10 terbaik di pasar global. Segera setelah keputusan dibuat, kami akan secara aktif mulai menerima pesanan dari Amerika Serikat, India, dan Vietnam untuk mempercepat bisnis penerbangan. Yang Jon meminta agar lanjutkan dengan akuisisi dan mengakhiri pertemuan lalu keluar dari ruangan. Seorang pria mengeluh kalau keadaan sangat intens. Eugene tiba-tiba menyebut nama Yang Jon seperti kembali datang. Semua panik dan ketakutan tapi ternyata Eugene hanya mengerjai mereka. Direktur tahu kalau Eugene itu tak ingin mereka menjelek-jelekkan temannya. Min-soo berjalan sambil berbicara dengan bahasa Inggris fasih. Kalau Yang Jo diundang ke pesta pribadi di pesta duta besar Spanyol dan akan menelponnya esok untuk menjadwal ulang, lalu keduanya masuk ke dalam lift bersama. Sudah jauh lebih baik, komentar Yang Jon. Min-soo terlihat bingung. Yang Jon menjelaskan kalau itu maksudnya bahasa Inggris Min-soo.
Min Su mengungkapkan kalau sudah belajar hal lain lalu terdengar bunyi suara perut yang lapar. Apa Anda baik-baik saja? Ucap Min Su khawatir. Ketika aku sedang bekerja, aku bahkan tidak merasa lapar. Ucap Yang Jon, tapi terdengar suara bunyi perut lapar. Min Su pun memutuskan akan menyiapkan beberapa cemilan. Keduanya masuk ke dalam sebuah pesta dengan pakaian yang serasi seperti Min Su menjadi pasangan Yang Jon. Mereka berjalan dan melihat seseorang. Min Su memberitahu Yong Jun kalau pria itu adalah duta besar Spanyol yang baru diangkat. Yang Jon pun menyapa dengan bahasa Spanyol dengan fasih pada duta besar, setelah itu bertemu dengan tamu lainnya. Dari kejauhan 3 orang wanita menatap Yong Jun dengan wajah kagum karena terlihat sangat luar biasa dan sangat menawan, serta sangat elegan. Tiba-tiba Yang Jon menatap ke arah 3 wanita yang membicarakannya. Hei, dia datang kemari. Apa dia datang padaku? Ucap wanita berdiri di tengah dengan wajah gugup. Tapi Yang Jon berjalan melewati ketiganya. 3 wanita bingung Yang Jon melewati mereka dan langsung berdiri di depan cermin seperti sangat mengagumi dirinya yang tampan. Nona Kim, bagaimana penampilanku sekarang? Tanya Yang Jo. Min Su menjawab kalau terlihat sempurna dan mengajaknya segera pergi. Di dalam mobil, Yang Jon ingin tahu kapan Min Su belajar bahasa Spanyol. Min Su terlihat bingung. Yong Jun melihat kalau Min Su berbincang cukup lama dengan orang-orang Spanyol di pesta tadi. Min Su mengaku kalau berterima kasih pada Yang Jon. Dan ketika seorang pria mencoba bergerak, aku menyentuh anting-anting dengan tangan kiriku, cerita Min Su membuat pria menjauh darinya. Kenapa tangan kirimu? Tanya Yang Jon heran. Saat aku menunjukkan cincinku pada mereka, semuanya beres. Ini adalah cincin yang aku menangkan pada hari olahraga terakhir. Ucap Min Su mengangkat tangannya terlihat cincin. Yang Jon pun meminta agar Min Su mengatakan yang diinginkan karena harus diberi kompensasi yang sesuai untuk pencapaiannya dan Min Su tak boleh menolak. Aku akan mengundurkan diri sekarang, kata Min Su. Yang Jon kaget mendengarnya. Kenapa begitu tiba-tiba? Tanya Yang Jon melongo. Min Su menjawab kalau ini untuk alasan pribadi. Baiklah. Jika kau ingin melakukannya, ucap Yang Jon santai seperti tak masalah kalau Min Su akan berhenti. Yang Jon berbaring di tempat tidur tapi matanya tak bisa tertutup, La pun heran karena tidak bisa tidur. Esok paginya, di kantor seseorang pria tembem masuk dengan terburu-buru mengatakan baru saja mendengar berita yang luar biasa. Aku yakin itu adalah gosip palsu. Ucap si wanita tak percaya. Sayang, ini nyata kali ini, hanya mereka yang bisa mengambilnya yang harus berkumpul, cepatlah. Kau tahu, Nona Kim mengundurkan diri. Kata si pria tembem. Semua orang tak percaya mendengarnya karena berpikir hanya gosip belaka. Apa kau tidak percaya padaku? Keluh si pria tembem. Bong Sera dan yang lainnya yakin tidak percaya. Tiba-tiba Min Su masuk ke dalam ruangan berkomentar kalau ini semua masuk akal, bahwa ia benar-benar berhenti. Semua melongo tak percaya mendengarnya. Min Su membenarkan kalau memang benar-benar berhenti. Jung Chi-in si pria tembem berpikir kalau itu karena perilaku buruk Tuan Li. Min Su menegaskan kalau bukan seperti itu. Itu hanya alasan pribadi kata Min Su, lalu seseorang memberitahu kalau Tuan Li akan datang. Semua membungkuk menyapa Yang Jon saat masuk ruangan. Yang Jon yakin kalau Min Su berpikir tentang mengubah kursi putarnya. Min Su langsung memuji Yang Jon luar biasa. Yang Jon dengan bangga kalau tahu apa yang terjadi di dalam kepalanya juga. Kau tidak bersungguh-sungguh, kan? Kau benar-benar tidak bermaksud untuk mengundurkan diri. Kata Yang Jon. Anda salah kali ini, ungkap Min Su. Yang Jon ingin tahu alasannya dan berpikir karena telah membuat Min Su bekerja lembur. Aku akan makan di rumah, jadi jagalah makan siangmu sendiri. Ucap Yang Jon. Min Su mengangguk mengerti. Min Su tetap menolak dan bergegas pergi. Apa masalahnya? Dan disinilah aku mencoba untuk makan bersamanya dan mengambil. Yang Jon ingin tahu alasannya. Tapi aku benar-benar tidak bisa memikirkan yang satu ini sangat membuatku frustasi sampai aku merasa pusing ungkap Yang Jon. Ginseng merah adalah yang terbaik saat gula darahmu rendah. Kau ingin beberapa? Ucap Yojin mengeluarkan dari bungkusnya. Apa kau serius mengatakan padaku untuk makan sesuatu yang dipenuhi gula, Yongjun? Yusik lemas, menjatuhkan ginseng di tangannya. Tentu saja, dan aku bahkan lebih sadar akan fakta, bahwa kalian berdua saling bertukar surat cerai bukannya hadiah pada ulang tahun pernikahan ke-10 Anda.
Balas Yang Jon. Dalam sebuah restoran, di ulang tahun ketika Yusik ingin bersikap mesra pada istrinya, ketika mengungkapkan perasaan cintanya, sang istri malah mengeluh kenapa bisa jatuh cinta dengan Yusik. 대체 왜 자기 같은 남자랑 사랑에 빠졌을까? Dan pada ulang tahun pernikahan ke-6 kami, YOOSIK sudah siap dengan kue dan lilin ulang tahunnya, seketika istri Yusik memukul kepalanya. 미안. Sang istri meminta maaf dengan alasan hanya ingin memukul, ketika melihat bagian belakang kepala suaminya. Yusik pikir bahwa kejenuhan berakhir di selama 3, 6, dan 9 tahun. Ini seperti apel yang memar, ucap Yusik. Yang Jon tak mengerti maksudnya. Ya, coba lihat apel ini. Sebelum hal-hal membusuk lebih banyak lagi maka kau harus berbicara dengannya untuk membuat sebuah terobosan dengannya. Jelas Yusik. Yang Jon memikirkan sebuah terobosan dan merasa kalau itu cukup mudah. Kau bercerai karena kau tidak bisa melakukannya. Ejek Yang Jon keluar dari ruangan. USIK pun membenarkan. Minsu datang ke bank memberikan slip kalau itu yang terakhir. Lalu melihat namanya yang tertulis Sekretaris Lee. Misu menggelengkan kepala lalu mengganti namanya Kim Miso. Yang Jon tiba-tiba menelpon. Dan kaget kalau atasannya itu ingin segera datang menemuinya, Yang Jon naik ke dalam mobil saat Misu datang, lalu Misu memberitahu akan menuju ke rumah Yang Jon. 난 기회를 2번 주는 사람이 아니야 절대. 그 어딜 가도 이 정도 대우는 못 받아. 그리고 Misu ingin bicara tapi saat itu datang Ibu Yongjun memanggil anaknya dan langsung memeluknya, lalu menyapa Misu yang ikut datang lalu mengajaknya untuk segera masuk. Keduanya duduk di meja makan layaknya pasangan kekasih. Ayah dan ibu Yang Jon pun tersenyum melihat Misu yang merapihkan dasi Yang Jon. Aku mengatakan padamu untuk datang lebih sering, pernahkah Anda berdua mengalami tekanan selama bersuami istri? Tanya Yongjun. Keduanya terlihat gugup lalu saling menatap, tidak ada hal seperti itu. Jon, bukankah sepertinya Yang Jon kami semakin tinggi akhir-akhir ini? Puji Elbu Yang Jon. Kau terlalu baik. Aku hanyalah hasil karyamu. Lalu melihat Tuan Lee yang terus menatapnya lalu berkomentar kalau ayahnya ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya karena merasa canggung sampai batuk. Tuan Lee bertanya apakah Yang Jon berencana untuk tidak menikah. Yongjun membenarkan, Tuan Lee merasakan dadanya terasa sakit merasa tidak berpikir mempunyai banyak sisa waktu. Ayah benar-benar sehat, kata Yang Jon. Aku tahu tubuhku sendiri ketimbang orang lain, dan permintaanku adalah memiliki cucu sebelum aku mati. Aku bahkan tidak akan mengatakan, apa yang akan dibutuhkan menantuku di masa depan. Lalu aku mendengar Sekretaris Kim ingin mengundurkan diri ucap Tuan Lee. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tegas Yang Jon yakin. Ibu Yang Jon berbicara dengan Miso dengan terbata-bata. 우리 영준이는 역시 Apa maksudmu, gay? Tidak, dia tidak seperti itu kata Misu meyakinkan, Ibu Yang Jon tak begitu yakin. Tentu saja aku sudah bekerja untuk dia sejak lama, jadi aku tahu tentang dia lebih baik dari orang lain ucap Misu meyakinkan. Ibu Yongjun pun bisa bernafas lega. Yang Jon itu yang terbaik, kompeten, baik. Ibu Yang Jon mendengarnya memuji Misu yang memiliki mata baik untuk melihat sisi orang-orang dan begitu menurutnya. Itu akan sangat bagus jika seseorang muncul untuk menjadi pacarnya. Misalnya, seseorang sepertimu, ucap Ibu Yang Jon yang membuat Misu terdiam. Aku bercanda, aku akan segera menikahkannya, jika ada wanita sepertimu. Kata Elbu Yang Jon. Saat itu Yang Jon keluar mengajak Misu untuk pergi.